Ya, welcome YouTube. Ya dari tadi aku bingung gimana gimana apa sih pas mau recording si designation foldernya hilang. Iyalah tadi aku simpen di S, sekarang aku geser ke D. Ini aku bisa kayak yeah, good job. Ya kayaknya mulai tahun ini aku bakal 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 ngasih judul broadcastku ini tuh semacam atau apa yang kulakuin di YouTube tuh adalah apa ya? Titelku jadi booktuber sekarang. Iya, aku sendiri baru tahu titel itu ada 15 menit yang lalu. Booktuber, iya judulnya Booktuber. Jadi itu kayak kreator YouTube yang kontennya itu seputar buku. Aku baru tahu aja. Dan agak menyebalkan ya begitu aku cek Booktuber banyakan cewek aja. Bentar aku cek. Ya, aku cek aku masih cowok gak sih? Ya, aku masih cowok sih. Anjing aneh banget. Ya aku merasa tidak terwakilkan di sini. Kemana kesetaraan gendernya aja? Kesetaraan gender. Kenapa gak ada booktuber cowok yang masuk ke rekomendasinya? Oh nggak, mungkin karena aku bacanya di blog eh Sinti Astriana. Ya men. Selain youtuber, ternyata ada juga istilah booktuber yang perlu kamu tahu. Iya, itu ada di halaman blognya Mizan Store. Bisa ya. Dia udah jualan buku, jualan booktuber juga. Maksudnya iya, bagus nih. Iya, kayak aku ngeliat kayak booktuber tuh eh sama kayak gamer, tapi yang dibawain tuh bukan bukan gamenya. Iya, kalau gamer kan bawain game dan biasanya emang emang ada semacam endorsement gitu dari developernya. Iya, terakhir aku tahu gituan gamenya apa ya? Gamenya Magic the Gathering deh, ya. Si kreator YouTube-nya atau Twitch-nya mereka punya semacam perlakuan khusus gitu dari dari developernya. Iya, biasanya biasanya gacanya bagus. Enggak gitu dah. Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi kadang aku ngerasa kayak gitu ada streamer selak kayak gitu anjing. Aku koni on nanoko ni narita idol. Iya. Emang ada ya on nanoko nih? Enggak, jangan-jangan itu. Oh iya. Itu lagu memes itu ya. Kenapa sih? Emang sih kalau kalau apa ya, kalau buat macam kreator, entah itu kreator gaming atau kreator in general, biasanya cewek lebih lebih mudah jualannya. Nggak bisa aku bilang lebih mudah juga kali ya. Lebih hmm, lebih eye catchy. Iya. Kadang aku mikir kenapa sih cewek lebih eye catchy gitu kalau kalau tampil di publik ya. Ya wajar lah, maksudnya mereka ngeluarin effort sebelum sebelum perform. Ya kadang aku gitu sih, kadang aku kalau kalau dulu zamannya cosplay itu kalau ngelihat eh, cosplayer cewek apalagi yang full make up itu, full costume full make up, mereka biasanya prepnya itu lebih lama, kayak dandannya gila aja. Lu bayangin gue aja cosplay pakai armor pakai helm anjir. Se apa ya, se kadang apa ya, paling paling repotnya itu kalau kalau armornya butuh butuh apa ya, butuh eh, perbaikan on the spot kayak gitu ya. Iya, aku standby bawa apa ya, bawa bawa lem atau bawa busa hati kayak gitu. Tapi nggak sih, dulu aku nggak serajin itu, biasanya aku minta tolong ke temen, bro bro tolongin bro. Iya sih, cewek kalau kalau depan publik dia emang emang lebih repot dan emang lebih lebih banyak keluar effort, jadi wajar kalau dia dia kelihatan lebih menarik. Ya, lu lihat deh di channel YouTubeku, aku yang kelihatan mukanya nggak kelihatan mukanya semua men, yang kelihatan kadang jakunnya doang naik turun anjing. Jakunnya naik turun. Anjir apa sih Dal?
Nama YouTube bang, ada tuh linknya di bio, cek aja. Kenapa harus jakunnya doang biar kelihatan kalau yang ngomong cowok. Iya men, aku kadang rada ngirinya sama cewek begitu. Satu, range vokalnya lebih lebih luas. Jadi pengisi suara cewek bisa ngisi suara cowok, tapi dikit banget pengisi suara cowok yang bisa ngisi suara cewek. Itu fakta loh, serius. Iya, kayak pengisi suaranya One Piece. Pengisi suaranya Luffy di One Piece tuh dia cewek, nenek-nenek malah. Goku juga pengisi suaranya cewek, nenek-nenek. Jadi ngerti kan maksudnya. Terakhir juga tag ya, aku pernah tag di studio gitu. Iya, karakter ada cewek yang dia audisinya buat buat karakter cewek cowoknya. Kampret kan anjir. Kayak ya aku mau audisi buat karakter ini sama ini, dua-duanya cewek cowok. Iya. Bagus ya kamu. Di situ aku cuma kebagian satu slot, dia bisa ngisi dua-duanya, tapi emang begitu. Secara teknis sih kalau nyari nyari pengisi suara cowok anak-anak mendingan ketimbang kita nge-cast bocil. Iya, kita kita nge-cast anak-anak di umurnya umur 10, ya cowok yang apa ya di umur eh, yang belum puber lah gitu. Mending cewek sekalian, soalnya kalau casting anak-anak agak susah ngedirectnya ternyata ya. Jadi agak apa sih, agak nggak aneh kalau ya paham ya. Sorry nah, aku ngisi durasi nah, masih 2 jam loh aing begini. Kalau ngisi apa ya, kalau ngisi ngisi baca buku doang. Ini bukunya yang aku bawain malam ini, perahu kertas. Aku nggak baca dari awal, aku baca dari bab 19 buat malam ini. Soalnya tahun kemarin, aku ngelanjutin proyek tahun kemarin. Nggak tahun kemarin sih, aku cuma break 2 minggu, tapi semuanya udah ganti. Kalender udah ganti, segalanya udah ganti. Jadi kalau ngisi apa ya? Tapi ceritanya lagi seru deh. Tapi balik lagi karena apa ya? Karena aku nggak lagi fokus recording buat buat baca buku. Aku jadi punya banyak space, banyak space untuk random kayak gini. Kangen mana aku broadcast begini, kayak stalling isi durasi begini. Iya men, aku apa ya, tempted tuh apa ya, tergoda untuk bikin YouTube Night. Tapi aku nggak tahu apa yang harus aku mainin kalau buat YouTube Night. Dan aku hmm, mungkin ntar bisa sih aku akalin, tapi bakal ada sedikit delay gitu dari YouTube yang di sini sama yang di sono. Tapi ntar bisa deh aku akalin. Ntar kalau udah tahu apa yang aku tonton di YouTube Night, aku kok bikin deh. Ini resolusi 2022 yang udah gagal apa aja nih? Gak cuma jokes jorok doang. Dan kayaknya resolusi 2002 aku cuma cuma jokes jorok doang. Dan lagi 2002 sih masih masih panjang sih, aku masih banyak. Yang ada sih yang gagal tuh resolusi 2021 sebenarnya. Tahun kemarin aku niatnya bikin album tapi nggak. 2002 2022 iya. Aku bilang apa sih, 2022 kan? Iya. Dan kayaknya yang gagal tuh sebenarnya resolusi 2021. Banyak hal yang pengen aku bikin di 2021 nggak kesampaian sampai akhir tahun. Di akhir tahun sempet pengen aku push ya, tapi nggak, ah, tidak sanggup. Agak berat sih, aku sadar aku banyak banget maunya. Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Sorry salah ngomong. Thank you cuy. Di follow dong. Iya, dan dua minggu aku tinggalin reality, banyak ada banyak user baru sih, aku nggak tahu sih. Tapi tahun ini mudah-mudahan aku bisa lebih grounded ya.
dalam hal planningnya. Iya, kayak biasanya rencana aku tuh patah di tengah. Iya, aku kayak bikin apa ya, welcome Aze, aku bikin kayak planning rencana kerjaan minggu ini gitu, tapi di tengah-tengah kayak mendadak kerjaannya disusah di tengah-tengah, kayak minggu kemarin tuh hajar itu ada 7 atau berapa halaman, kayak ketuker gitu antara si ini mah translatannya tadi, terus kayak aduh, uff, bukan transcribe-nya, ini translate sama transcribe-nya ke kecampur dalam satu file, jadi aku kudu balikin ke teks Jepang. Iya kayak ada beberapa kerjaan yang malah jadi susah di tengah-tengah, dan itu di luar planning dari awal. Aku nanggepinnya seru sih, cuma kadang jadi depressed kalau kita ingat apa ya, kalau kita ingat kita tuh punya jadwal yang harus dipatuhi, kita tuh punya time stable kayak gitu. Pada akhirnya sih daripada berujung depressed kayak gitu, aku bikin aku sih kayak mindsetnya adalah jadwal atau timetable tuh lebih kayak rule book gitu. Itu emang harus ada, tapi nggak harus selalu dipatuhi. Improvisasi tuh kita tetap harus fleksibel dalam dalam pelaksanaannya. Kita harus improve lah. Soalnya trouble tengah-tengahnya juga kadang suka improve, aneh emang. Ih, kabur ada Aze, lari ada Nas. Ini kadal yang pernah ke Banjaran bukan? Iya bener. Ini Aze yang orang Banjaran itu bukan sih? Iya. Suaraku beda nggak sih kalau 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 ketemu asli sama ginian? Iya pernah. Muka asliku sudah terbongkar. Iya apa ya? Iya kalau ketemu langsung sebenarnya aku jarang ngomong. Agak malu-maluin aja. Iya men, di broadcast reality aku bisa stalling 20 sampai 30 menit, aku kayak ngobrol random gitu aja ngisi durasi. Iya tapi aslinya aku malas sebenarnya ngomong. Oh wajah anda juga Hana. Oh wajah lu udah bocor kemana-mana nak. Iya. Iya sih. Iya. Itu ngeganggu nggak sih? Kadang aku kalau kalau ada orang yang apa ya? Kalau kayak udah ketahuan wajah aslinya, kadang aku jadi rada self aware gitu. Iya. Apakah wajahku ini sudah sesuai dengan ekspektasi orang terhadap aku kayak gitu? Aneh sih emang kayaknya. Apa ya? Aku tuh apa ya? Agak gimana kalau kalau apa ya? Kalau oh ya segini deh. Tadi aku nggak. Oh ya segini. Aku tuh dulu pernah banget dibilangin gitu di ruang BP, kayak tampang sama kelakuan lo kok nggak sih itu ya. Nggak sih, nggak di si ibunya nggak bilang gitu, tapi dia kayak ngasih tahu kalau apa yang kulakuin dengan apa yang kulakuin dan dan kesan yang aku kasih, apa sih, si tampang dan kelakuannya itu nggak sinkron gitu. Iya, aku lupa lagi si ibu itu bilang apa sih, tapi kurang lebih gitu. Jadi kalau ketemu orang, uh, kalau ketemu orang dan sebelumnya pernah interaksi, biasanya aku rada-rada insecure atau self aware kali ya ketimbang insecure. Aku jadi self aware, ini apa ya, image yang aku tampilkan di depan orangnya sesuai nggak dengan image yang aku tampilkan di, ya yeah, gitulah pokoknya. Welcome Om Rey. Ya monggo monggo. Iya gaji emang aku kalau kalau ke broadcast orang gitu, datang-datang punten, ya yeah, nitip sendal kayak gitu. Ya aku diajarin sopan sih, ya yeah, kalau kemana-mana.
Kenapa harus Tamiya? Gak tahu. Bersertifikat loh dia SNI. Oldie. Serius Tamiya Oldie aslinya mahal anjir. Iya. Kalau beli di apa ya, di mainan KW-nya tuh sekarang berapa sih? 20-50 ribu kan Oldie-nya asli. Oldie aslinya tuh 200 ribuan bukan sih? Kan emang tukang Tamiya. Gue jadi inget aja. Ya dulu aku juga tukang Tamiya by the way, kelas 5 SD. Ada banget aja gue. Ya aku ya weird flex but okay. Iya aku dulu gabut soalnya kelas kelas 5 aku pindah pindah sekolah gitu ke pedalaman. Jadi aku nggak nggak begitu banyak temennya di situ. Jadi ya udah aku ngumpulin ngumpulin duit jajan gitu. Ya ngumpulin duit jajan aku beliin Tamiya 2 atau 3 ya buat modal gitu. Waktu itu harganya masih 10 ribuan gitu satu box. Iya, terus aku jualannya nitip ke warung ibuku di sono. Satu semester jualan gitu aja ngisi waktu. Nggak, maksudnya soalnya kalau nggak jualan gitu aku susah nyari temen yang emang satu hobi. Welcome Gung, santai Gung, siarannya baru mulai. Iya, jadi karena dulu di apa ya di kampung ibuku tuh aku susah nyari teman yang satu hobi. Jadi ya udah aku jualan Tamiya aja, kayak jualan Tamiya, jualan Beyblade begitu. Jadi ada teman mainnya. Dan ya main lah itu agak agak ngebantu sih. Baru juga pulang dari magang ini. Oh iya, lo magang di mana, Gung? Jam segini pulang. Tempat magang lu dia apa ya? Si uang transportnya diganti nggak sih? Kan ada tuh tempat magang yang ada fasilitas ganti transport atau ada uang uang makan siang gitu. Uang sendiri ya. Nggak tahu sih. Mungkin nggak semuanya kali ya beruntung begitu. Dulu waktu sekolah ada sih kayak lu magang tempat sini aja katanya di sini diganti uang makan gitu atau uang transport. Dulu aku magang di itu sih di Indofood. Jadi gak diganti uang transport tapi dikasih apa ya, dikasih makan siang gitu di sana. Tapi mereka kasih makan, iya sama aku juga dapatnya begitu. Dari situ aku mikir kayak apa ya, kayak dulu sempet kayak sama temen itu bikin studio anak magangnya. Kadang aku jadi itu sih, jadi dulu anak magangnya diganti transport kalau nggak salah. Bukan aku sih yang ngurus. Tapi kedepannya mungkin kalau kalau apa ya, kalau semuanya lancar aku bisa bikin apa ya, dan aku bisa bikin studio, itu yang bakal aku pertimbangkan, itu yang bakal aku pertimbangkan sih. Tapi ada kendala di tempat magang lu. Dapat uang lembur nggak? Dulu aku sempet loh digituin. Iya, jadi kayak jam 5 nih, jam 4 gitu ya. Harusnya udah pada balik, tapi kerjaan belum kelar. Aku bilang ya udah nggak apa-apa Pak. Dekat kok rumah saya masih masih di sini. Saya mah dekat kok di sini ya. Gampang lah bisa diomelin dong. Udah kamu pulang aja. Lah, kok nggak apa-apa, bentar kok ini jam 6 juga balik, tapi katanya kalau apa ya, kalau gitu kalau kalau diterusin ntar dia uh, harus harus dibayar lembur gitu. Sulit sih emang. Oh iya, kasih makan lagi ya emang. Dulu aku diusir men, udah jam 4 pulang anak magang. Lagi asik nih Pak, gak bisa pulang.
Ntar kudu ngasih uang lembur. Gak ada anggarannya. Jujur sekali si bapak ini. Iya, gak ada anggarannya dong si bapak. Harus begitu sih. Tapi untungnya karena pernah magang gitu, aku jadi lebih paham sih gimana cara memperlakukan anak magang. Dan jadi ke akunya sih sekarang kalau ngasih kerjaan atau apa ya, kalau kayak kemarin tuh bikin studio, aku jadi lebih apa ya, lebih ngerti gitu, lebih paham. At least aku pernah ada di situasi itu, aku pernah ada di titik itu, aku pernah jadi anak magang. Anak magang kerjaannya nggak penting anjir, kayak aku pernah seharian kayak keliling-keliling pabrik gitu bawa tangga. Serius aja. Aku nggak tahu apa yang aku kerjain ya waktu waktu hari itu. Di jurnalnya aku cuma nulis ya seharian ini aku keliling-keliling pabrik bawa bawa tangga. Iya, si bapaknya mah enak, dia cuma cuma ngecek dari satu tiang lampu ke tiang lampu yang lain ya. Iya, ngecek kabel gitu. Yang bawa tangganya anak magang anjir. Aku nggak tahu ya ilmu apa yang aku dapat di situ ya. Tapi eh at least aku ngerti sih, maksudnya kadang apa ya, kadang dulu aku mikirnya ah, ngecek ngecek tiang listrik kayaknya aku bisa deh pak, ngecek tiang lampu bisa deh, atau eh, kayak ngecek lampunya kayaknya bisa, cuma aku tak apa sih, buka poinnya bukan di bisa atau enggak, poinnya di apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke tanggung jawabnya. Dulu aku kayak insist gitu pengen lihat ke apa ya, pengen lihat ke atasnya gitu, tapi disuruh turun. Soalnya ada safety yang belum aku perhatikan waktu itu. Iya men, walaupun anak magang bisa dibawa apa ya, bisa diajak kemana-mana bawa tangga, tapi si supervisornya waktu itu emang harus bertanggung jawab gitu sama anak magangnya. Dia nggak tiba-tiba apa ya, nggak tiba-tiba minta aku buat eh, buat naik ke atas gitu aja tanpa tanpa mengikuti prosedur safety yang ada. Jadi kang servis. Ya emang jadi kang servis. Dan lagi waktu itu kerjaan kerjaan namanya kerjaan listrik tuh emang agak bahaya sih. Iya, yeah, dan belakangan aku bisa ngerti gimana rasanya jadi supervisorku waktu itu. Ngawasin anak magang yang kadang-kadang, ya bisa kok pak, bisa, ya nggak apa-apa, gampang kok gini. Gampang dasmu aja. Iya, kemarin aku ngawasin anak magang bawaannya anjir emosi men di studio kayak gitu. Oh udahlah no, lu aja no yang ngawasin, yang emosi di sini. Kayaknya bisa kang ya. Ntar kelar 2 jam kang, 2 jam dasmu anjir. Lu bikinnya seharian aja. Iya, mana mana harus aing tontonin lagi, kan nggak begitu ya, maksudnya iya ternyata ada tanggung jawab yang waktu itu belum aku ngerti, aku baru ngertinya belakangan doang. Kita juga harus bisa ngelihat ke situ sih. Ya kemarin aku sempat kayak ngesupervisiin anak magang dan tidak berhasil, soalnya aku nggak sesabar itu ternyata ngawasin orang. Aku tuh kerja cepet kalau aku kerja sendiri, kalau aku kerja ditemenin orang
atau dibantuin orang, biasanya kerjaanku malah makin lama. Makanya agak gambling aku tahun ini. Ya udah, tahun ini aku hire assistant. Soalnya ada kemungkinan kerjaanku bukan malah nambah cepet, malah tambah lama kayak gitu. Welcome kayak kayak Nacan. Mau marah tapi anak magang. Iya kan? Iya. Tapi kemarin aku omelin sih, iya. Apaan sih aja lu gaya-gayaan. Udah deh, gak usah sok-sokan painting, lu lelet aja paintingnya aja. Nyebelin aku emang. Gue bilang cel shading aja, lo ngapain painting, tahi aja. Lama kan jadinya. Kan gue kasih contoh, woi. Malah painting lagi, kan lelet kerjaannya aja. Malah kesono, iya begitu. Jadi kayak ya, aku apa sih, kemarin aku nggak terlalu sabar sih ngadepin anak, soalnya ternyata buat ngadepin anak magang, apalagi kalau kalau apa ya kalau kerjaannya kayak kerjaan studio gitu, yang lebih ke desain atau lebih ke art, itu agak susah ngarahinnya. Soalnya kalau kemarin nih aku magang di pabrik, kerjaannya teknik gitu ya. Jadi kalau aku salah, ada apa sih, si si apa ya kesalahannya tuh bakal bakal apa ya, bakal kelihatan gitu. Entah si sirkuitnya konslet atau si rangkaiannya gimana gitu ya, atau si motornya gimana, ntar kelihatan di situ. Tapi kalau art kan, eh, si kesalahannya tuh nggak akan kelihatan sejelas itu. Iya, kayak kemarin nih, misalnya kalau di tempatku magang tuh kemarin aku salah nyambungin switch aja. Kan kalau aku salah nyambungin switch, si supervisor aku bisa ngeliat kan. Nih udah, nih udah dipasang. Iya pak, udah. Yakin lu masang ginian? Yakin pak? Kok nggak nyala? Malu kan, malu kan di situ kayak, oh ya nggak nyala ya. Lu yakin udah bikin? Oh gak pak. Ya bentar saya cek lagi ya pak. Ya, ya gitu. Tapi kan kalau art kita nggak bisa ngukur ini bener salahnya di mana kan. Makanya kemarin patokanku selalu waktu. Udah gue bilang cel shading tuh lebih cepet kayak gitu. Aku selalu kemarin aku menekankannya kayak, kalau art sih yang aku tahu, makin cepet kerjaan lu kelar dan makin apa ya, makin on point dengan arahan kliennya, ya tingkat sukses rate lu diukur dari situ. Udah on pointnya dengan klien udah oke. Terus si kerjanya cepet, klien oke, udah itu apa ya, best skenario nya ke situ. Tapi kalau kliennya nggak oke oke terus kerjaannya lama, ya itu sama kayak, buat aku sih itu ekuivalennya dengan lu masang saklar nggak nyala lampunya. Atau lu masang saklar nggak nyala motornya, kayak gitu. Susah sih emang kayak transisinya sih. Harusnya sih aku bisa lebih sabar nanggepin kerjaan studio kayak gitu sih. Soalnya beda treatmentnya, nggak teknis. Maksudnya kesalahannya nggak bisa kelihatan begitu jelas gitu. Kesalahannya lu nggak bisa di apa ya, nggak sejelas itu buat ditindak. Power belum masuk. Nggak men, kalau dulu di tempatku dulu apa ya diusahakin. Kalau dulu tuh aku kerja di pabrik mie kan, di Indofood. Jadi ada idiom gitu, kayak, apaan sih lo kerja di pabrik makanan kok kelaparan, kayak gitu. Aku inget kayak super apa ya, dia kayaknya nggak langsung supervisiin sih, tapi orang bengkelnya pernah ada yang ngomong gitu. Apaan sih kerja di tempat makan tapi lo kelaparan, makan dulu, asik enak tuh. Ya iya pak, makan dulu deh ini. Dan emang sih susah men, iya. Kayak kita lapar terus, di pabrik, bau lu tahu bau mie yang belum, yang baru apa ya, yang baru digoreng dan belum dikemas tuh, ya itu sebulan pertama sangat menggoda loh.
Iya, aku yang makan pop mie-nya cuma sebulan sekali waktu itu. Kerja di situ tuh kayak waduh, susah nih ketemu pop mie lagi. Tapi katanya itu berubah setelah 3 bulan pertama saya kerja di situ. Biasanya orang udah enek kalau udah 3 bulan atau setengah tahun pertama di situ, mm, nyium bau mie udah enek gitu. Welcome Sergeant Friday. Iya, welcome back. Aku udah lama nggak udah lama nggak broadcast. Aku juga dari tadi masih ngerandom sih, belum mulai baca buku. Gimana Del, katanya jadi booktuber? Ntar deh. Aku mikir buat bikin satu konten yang bener-bener bacain satu buku, tapi nggak di sini kayak deh kayaknya. Iya, bener-bener recording satu buku full gitu ya, diniatkan. Tapi kayaknya nggak di broadcast juga, soalnya kalau di broadcast aku tuh, ya yeah, thank you Gung. Aku kudu kudu interaktif sih kalau di broadcast. Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol ya aku ngobrol, kalau ada yang, iya kan, beda kalau kalau bikin terakhir tuh kayak aku kayaknya cuma bisa bener-bener baca buku waktu pertama doang deh. Iya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya waktu itu belum ramai-ramai amat di sini dan aku pengen baca buku itu lagi. Tapi kayaknya nggak di broadcast, ntar kayaknya aku bacanya recording aja. Sempat agak dilema sih sebenarnya. Iya, kayak harus seinteraktif apa aku di sini. Nah, udah sejam ya. Ya udah 8.45 main di tempat tuh. Jadi kayaknya kita bisa bisa lanjutin lagi bukunya buat malam ini. Aku perlu recap nggak sih? Kayaknya udah 2 minggu aku nggak baca ini. Recap nggak sih? Kayak pengenalan karakter gitu, kayak gitu. Terus cerita progres ceritanya sampai so far udah sejauh mana kayak gitu. Aneh banget aja. Ini hal yang mungkin kalian nggak begitu paham, atau yang aku nggak selalu tunjukin depan, yang aku nggak selalu terang-terangan bilang gini. Tapi buat baca buku kayak gini aku butuh waktu buat in karakter. nggak nggak deh, kayaknya dulu aku waktu baca baca hujan, atau ya masih hujan dan buku-buku sebelumnya, aku masih pakai pendekatan seperti itu. Dilan apalagi, aku ngerasa harus in karakter dulu dengan apa ya, dengan cerita malam ini. Oke, kita udah sampai di bab 19 dari bukunya Perahu Kertas di Lestari. Aku masih kepikiran soal DMCA sih sebenarnya. Soal apakah ini legal atau enggak bacain buku kayak gini. Iya, yeah. gara-gara gara-gara eksekusi kemarin terus aku ngikutin beritanya. Tapi aku pikir nggak masalah sih, itu aku nggak monetasi juga kan di sini. Jadi ada celah di situ sih. Dan musiknya juga yang Big Rice piano ini yang ku play di belakang nggak masuk juga ke rekamannya. Iyalah ya. Tadi kayaknya aku coba kontak deh. Soalnya ada kontaknya juga Big Rice piano, gimana caranya supaya
Aku bisa dapat license yang buat ku putar di sini. Hmm. Ya udah, bab 19. Tragedi Pesta Noni. Wanda nyaris pingsan ketika dibawa masuk ke tempat kos Kinan yang baru. Untung saja ia masih sanggup mengumpulkan kekuatan untuk bertahan duduk di atas kasur tipis di situ. Nan, kamu ngapain sampai harus tinggal di tempat kayak gini? Aku hargai banget keberanian kamu untuk berhenti kuliah demi serius melukis. Tapi ini ekstrim namanya. Kamu ke Jakarta aja. Nanti aku yang carikan tempat. Bujuk Wanda sambil sesekali mengelap wajahnya sendiri dengan tisu. Bandung memang lebih sejuk dibandingkan Jakarta. Tapi kamar Kinan yang berada di loteng dan beratapkan asbes itu terpanggang sinar matahari siang hingga terasa panas dan pengap. Saya lebih baik di Bandung, Wan. Biaya hidup di sini lebih murah. Dan saya bisa mempersiapkan diri untuk melukis tanpa banyak diganggu. Ujar Kinan sambil membuka jendela dan pintu lebar-lebar agar ada angin yang berembus masuk. Gimana mungkin kamu melukis di tempat busuk begini? Pukas Wanda. Tangannya tak henti-henti mengipas-ngipas muka. Keluargaku punya villa di puncak. Nanti aku bisa bilang papi kalau kamu mau tinggal di situ dulu buat melukis. Aku yakin papi bakal kasih izin. Gimana? Nggak usah. Di sini enak. Di sini enak juga. Di sini enak juga kok kalau udah malam bisa lihat langit luas, tinggal selonjoran aja di luar. Kinan tersenyum. Mau coba? Wanda melengos. Mau berapa lama kamu tinggal di sini? Kinan mengangkat bahu. Gak tahu. Yang pasti begitu saya sudah punya cukup modal dari hasil penjualan lukisan, saya pasti cari tempat tinggal yang lebih baik. Tapi saya nggak mikirin itu dulu sekarang. Yang penting saya mempersiapkan diri untuk pameran. Melukis sebanyak-banyaknya. Mentang-mentang objek lukisan kamu anak-anak melarat, jadi kamu harus ikut-ikutan melarat ya. Kata Wanda ketus seraya melipat tangannya di dada. Kinan mengeraskan rahangnya, mengumpulkan kesabaran. Saya bisa antar kamu pulang ke hotel kalau memang kamu sudah nggak betah di sini. Kita ketemu besok untuk bareng ke Jakarta, oke? Kamu nanti nginap di mana kalau di Jakarta? Kamu kan nggak bisa pulang ke rumahmu. Aku bukain kamar di hotel ya. Aku nanti temenin kamu. Nggak usah, saya tinggal di tempat Bimo. Mendengar jawaban Kinan, Wanda pun bangkit berdiri. Ya udah, terserah. Aku mau pulang sendiri aja. Kita ketemu besok, katanya pendek. Kinan tahu Wanda sedang merajuk, namun ia memilih untuk tidak menahannya dan membiarkan Wanda pergi. Di depan pintu, tahu-tahu Wanda berbalik, mukanya merah padam, antara kepanasan dan kesal. You know what, Nan? Aku udah nggak bisa ngitung berapa cowok yang wait. Aku udah nggak bisa ngitung berapa cowok yang setengah mati berjuang ngedeketin aku hanya untuk dapat 10% perhatian yang aku kasih ke kamu. Mungkin Eko dan Noni memang benar. Kamu memang aneh. Punggung itu lantas berbalik sekaligus bergegas pergi. Wan, hati-hati. Terdengarlah suara batok kepala beradu dengan kayu. Kinan kontan meringis. Atap di atas tangga itu rendah banget, kamu harus nunduk. Namun Wanda sudah tahu mau dengar apa-apa. Suara hak sepatunya terdengar beradu buru-buru dengan tangga. Kekesalannya dengan tempat itu lengkap sudah. Hey, welcome Basri. Ya, aku mulai broadcast lagi malam ini. Udah 2 minggu aku kayaknya berhenti. Gak berhenti sih, kayak break doang. Iya, komputerku kayaknya datanya udah beres di backup. Belum ku naikin sih disk C-nya, tapi ntar deh kayaknya maintenance buat awal tahun ini udah, ya ntar deh
rada nuntut ya. Aku udah ganti mouse, aku udah ganti hal-hal yang udah rusak di sini. Ya, tapi hidupku yang rusak ini somehow aku nggak tahu gimana cara benerinnya. Jadi ya sudah, nggak tahu. Itu kalau temanku ya datang ke rumah, "Dal, lu bisa benerin ini nggak?" Aku selalu bilang, kalau yang rusak hidup lu, kalau yang rusak muka lu, gue nggak bisa benerin. Yang rusak apa? Aduh anjing. Iya, maksudnya jadi kang servis juga kan ya. Ya mikir-mikir ya, kalau yang rusak mah ya aku nggak bisa benerin hidup orang, men. Ingat, resolusi tidak ngejokes jorok udah rusak di permulaan tahun, ya bener. Iya, nggak tahu ya kenapa aja tuh. Cuma bertahan 2 hari, men. Itu pun 2 hari aku nggak broadcast atau aku nggak nongkrong di Discord. Kayaknya udah bagian dari apa ya? Dari eh, bagian dari performanceku ya. Salah satunya ngejokes jorok. Ngerti nggak sih kalau main MOBA tuh ya? Iya, aku ada skill itu. Skill yang entah kenapa cooldownnya berasa cepet banget gitu. Ya udah pakai jokes jorok ya. Cooldownnya kelar, jokes jorok lagi. Kayak gitu anjir, bisa di spam. Iya, kayak ada ya karakter gitu, dia kerjanya nge-spam jokes jorok, anjir aneh banget. Terimalah Bung, jokes jorok sudah mengalir secara alami dalam nadimu. Enggak sih, sebenarnya aku belajar jokes jorok baru tahun kemarin doang sih. Iya. Setelah aku ya udahlah, aku terang-terangan bikin bikin komisian gambar bokep, ya udah. Dari situ aku mulai terbuka dengan perbokepan. Maksudnya terbuka dengan nggak jaim lagi dengan hal semacam itu. Maksudnya ya udahlah sih. Tapi dasar joroknya udah ada kayaknya, iya sih. Susah loh bawain jokes jorok, ya. Yeah. Soalnya kalau jokesnya terlalu vulgar disangkanya kita lagi sange, men. Iya, lu ngejokes jorok mulu sange ya. Aku kan nggak bisa, aku so far sih aku berusaha nggak meninggalkan kesan itu dengan ngejokes jorok. Jokes joroknya tuh nggak dibikin vulgar gitu. Aku emang jokes joroknya dibikin setolol mungkin aja. Itu yang tidak aku pikirkan. Enggak sih, aku tuh sangat, ya, bahkan ngejokes pun kadang aku pikirin sih. Ya aku orangnya se-thoughtful gitu. Kayak banyakan jokes jorok tuh yang nggak aku pakai kayak gitu. Soalnya kadang kayak jokes jorok tapi bawaannya malah jadi apa ya? Malah jadi ngerosting orang kayak gitu. Sering sih kayak gitu. Jokes jorok yang makanya kalaupun apa ya, aku berusaha kalau ngejokes tuh targetnya sebisa mungkin aku dulu gitu. Soalnya kalau ngerosting orang gampang kayak gitu. Ngerosting orang gampang. Apaan sih? Aku sih orangnya setulul itu. Apa? Iya, kalau keseringan ngejokes jorok orang mikirnya lu sange. Gak bisa gitu kan. Halo, Una. Ya welcome, Una. Aku harus hati-hati kalau pakai jokes jorok. Gak bisa gak bisa terlalu sange bawainnya. Ya udah, aku lanjutin ya bukunya ya. Ya Una, aku di broadcast ini kalau malam-malam gini aku bacain novel. Malam ini kebetulan aku lagi baca novelnya di Lestari yang judulnya Perahu Kertas. Iya, aku lanjutin ya. Kesempatan untuknya libur akhirnya tiba. Walaupun cuma sehari, Kugi memanfaatkan waktu luang itu sebaik-baiknya. Setelah seharian bermalas-malasan dan main ke warnet, Kugi pergi ke supermarket sendirian untuk mengisi lemari makanannya yang sudah kosong. Sambil bersenandung, Kugi menenteng keranjang belanjaan ke bagian minuman untuk memborong jus buah kesukaannya. Terperanjatlah ia melihat Wanda sedang berbelanja, mengambil minuman yang sama. Kugi cepat-cepat kabur ke area lain.
Namun, perasaannya mengatakan bahwa Wanda juga berjalan ke arah yang sama, tepat di belakangnya. Kugi sibuk berdoa supaya Wanda tidak mengenali sosoknya. Di area perabot rumah tangga, Kugi pun terpojok. Tak bisa menghindar lagi. Wanda sedang berjalan lurus ke arahnya. Spontan, Kugi mencomot segagang sapu, melindungi mukanya di balik ijuk hitam. Langkah itu terdengar semakin dekat. Kugi berusaha mengingat-ingat mimpi sial apa yang dialaminya tadi malam, hingga hari ini bisa berbelanja di supermarket yang sama dengan Wanda, dengan jalur belanja yang sama pula. Kugi, suara itu menyapa sekaligus bertanya. Terpaksa, Kugi menurunkan gagang sapu itu, menghadapi Wanda dengan tawa selebar mungkin. Hai Wanda, belanja sapu juga? Enggak, aku cuma lewat aja. Wanda tersenyum manis. Sapunya gede banget, Gi. Buat nyapu jalan. Buat terbang. Kugi membalas dengan senyum yang lebih manis. Sampai kapan di Bandung? Nanti juga udah pulang ke Jakarta bareng Kinan. Aku lagi belanja buat dia nih. Kasian. Dia kan suka kerja sampai malam. Suka gak ada makanan. Wanda lantas menunjukkan keranjangnya yang sudah penuh sesak. Kalau sebanyak itu sih dia pasti butuh bantuan. Nanti aku bantu ngabisin deh. Kugi terkekeh. Kening Wanda berkerut. Memangnya kamu tahu tempat tinggal dia yang baru? Memangnya dia pindah dari tempat kosnya? Kugi gantian terheran-heran. Senyum manis kembali menghiasi muka Wanda. Kamu gak tahu ya? Kinan udah berhenti kuliah. Dia mau total melukis. Dan dia pindah kos. Mulut Kugi otomatis menganga. Kinan berhenti kuliah. Kok dia gak kasih tahu ya? Ucapnya terbata. Kayaknya dia cuma kasih tahu orang dekat aja. Ujar Wanda sambil mengangkat bahu. Anyway, dia lagi sibuk mempersiapkan diri buat pameran. Sesudah itu dia akan pindah ke Jakarta bareng sama aku. Karena sesudah itu kami berdua harus keliling bareng untuk promosi lukisannya. Tuturnya ringan. Dia masih ribut sama keluarganya gara-gara keputusannya berhenti kuliah. Makanya Wanda menghembuskan napas panjang. Mukanya tampak prihatin. Selain aku, dia nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Kugi lama terdiam, berusaha mencerna keterangan Wanda satu persatu. Salam buat Kinan ya, Kugi akhirnya berkata pelan. Wanda mengangguk. Kamu datang ke acaranya Noni kan? It's going to be fun. Noni, Eko, aku dan Kinan akan jadi hostnya. Aku usahakan, jawab Kugi ringkas. Ia pun pamit pergi dari situ. Kugi berjalan pulang untuk menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tak bisa mendefinisikan perasaannya. Benang kusut itu terasa tambah kusut. Kugi sungguhan kaget dengan keputusan Kinan, sekaligus kecewa karena tak diberitahu langsung. Ia pun patah hati mengetahui kedekatan Wanda dan Kinan yang sedemikian dalam. Mendadak, Kugi merasa bodoh. Selama ini ia menyangka punya kesempatan spesial dalam hidup Kinan. Ia menyangka punya tempat spesial dalam hidup Kinan. Ternyata ia salah. Dirinya kini tak lebih dari figuran tak berarti. Jakarta, September tahun 2000. Halaman luas dengan kolam renang itu mulai dipenuhi orang-orang yang berseliweran. Obor-obor mulai dipancangkan di taman, dan meja-meja berisi makanan mulai mengambil posisi. Wanda tampak yang paling sibuk hilir mudik mengatur ini itu. Noni menyaksikan persiapan acaranya sendiri dengan muka tegang. Di kelompok perkawanan mereka, selain Wanda yang dijuluki Miss Matching, dan Kugi yang dikenal sebagai Mother Alien, Noni menyandang gelar sebagai Madam Perfect. Bagi Noni, segala sesuatu harus sempurna dan bebas error. Tahu-tahu sikutnya disenggol oleh Eko. Kamu tuh, relax dong sayang. Jangan segalanya dipikirin. Kan udah banyak yang bantuin. Ada aku, Wanda,
Kinan, celetuk Eko. Anak-anak pasti datang gak ya? Kalau tahu-tahu nanti sepi gimana kok? Kok sampai jam segini masih belum ada yang nelpon atau kasih kabar? Yang dari Bandung kalau tahu-tahu pada ngebatalin pergi gimana ya? Rentet Noni gelisah. Ya udah kita pesta sendiri aja, makan sampai bego. Eko tertawa. Kamu jangan bikin tambah tegang dong, Noni cemberut. Soalnya aku udah tahu kamu, ditanggapin pun tetap stres, dipercandain kamu stres juga. Yang mendingan bercanda lah. Minimal aku yang happy. Gugi datang kan ya? Kata Noni sambil menggigit kukunya. Pastilah, gila aja kalau sampai dia nggak muncul. Medalinya udah siap kan kok? Beres. Ada Om Tinton. Welcome Om. Ada Celin juga. Kok Celin ya? Iya, malam ini aku ngelanjutin baca bukunya nih, Perahu Kertas dari Dilestari. Udah 2 minggu aku tinggalin. Ya ada ya 2 minggu. Bandung, September tahun 2000. Sudah setengah jam lebih Kugi memandangi ransel besarnya yang tergeletak di lantai dalam keadaan kosong. Sudah sedari tadi seharusnya ransel itu terisi. Sudah sedari tadi pula dirinya harus bersiap dan berangkat ke stasiun kereta api. Namun, sedari tadi Kugi diam di tempat duduknya, membayangkan apa yang terjadi jika ia tidak datang, sekaligus apa yang terjadi jika ia hadir di pesta itu. Jika ia tidak datang, Noni pasti kecewa, dan makin genaplah kesimpulan sahabatnya itu bahwa ia memang berubah, menghindar dan menjauh. Jika ia datang, hatinya lah yang remuk. Kugi membuka jaketnya, melemparkannya ke lantai, lalu mengempaskan tubuhnya ke kasur. Setengah dari dirinya kesal sendiri, menyadari betapa manusia satu itu telah mengacaukan hidupnya, membuat ia kehilangan kemampuannya untuk cuek dan berlagak tak peduli. Kinan telah membuatnya seperti orang lumpuh. Setengah dari dirinya pun takjub dan terpana. Baru kali itu ia menyadari betapa dalam perasaannya untuk Kinan, dan betapa jauh hatinya telah jatuh. Dan sebagai kesimpulan, Kugi tahu bahwa ia akhirnya memilih tidak pergi. Maaf ya Non, bisiknya sendirian. Jakarta, September tahun 2000. Halaman itu kini dipadati manusia. Lilin dan obor menyala di segala sudut. Musik berdegup dari pengeras suara. Semua orang tampak menikmati suasana. Namun muka Noni masih seperti baju tak disetrika. Untuk kesekian kalinya Noni mendatangi Eko. Udah telepon ke rumahnya? Dia udah sampai? Tanyanya resah. Kata orang rumahnya dia gak jadi ke Jakarta. Kalaupun iya, pasti langsung ke sini dan gak pulang dulu. Jawab Eko berusaha setenang mungkin. Gak jadi ke Jakarta? Mata Noni membelalak. Mungkin Non. Mungkin gak jadi. Gak ada yang tahu pasti, oke? Eko berusaha meredam kegelisahan pacarnya. HP-nya mati dari tadi. Telepon di tempat kos juga gak ada yang angkat. Keterlaluan deh Kugi. Noni berkata lirih. Kekecewaan tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Terdengar suara seseorang memanggil mereka dari kejauhan. Noni, Eko, bentar lagi tiup lilin. Siap-siap di dekat sini yuk, seru Wanda. Lunglai, Noni berjalan ke dekat meja tempat kuenya nanti dipajang. Wanda berdiri di sana sambil senyum-senyum. Hai guys, aku punya bonus buat kalian. Wanda menyambut mereka dengan 2 gelas berisi champagne. Dom Perignon, ya. Aku ambil 1 botol dari lemarinya papi. Diam-diam ya, ini khusus buat kita doang loh. Wanda cekikikan sendiri. Eko mengambil 1 gelas, sementara Noni menggeleng. Buat lu aja Wan, katanya dengan muka enggan. Oh come on girl,
Have fun. Kenapa sih muka lo kusut banget? Tanya Wanda seraya menenggak isi gelas yang ditolak Noni. Kita mulai aja tiup lilinnya yuk, ajak Noni langsung. Oke, semuanya udah siap kan? Walaupun Wanda pun meletakkan gelasnya yang sudah kosong dalam sekejap itu. Medali yang mau dikasih ke Kugi udah ada kok. Tangan Eko spontan merogoh ke kantong belakangnya, memastikan barang itu ada. Noni punya ide sejak lama ingin mengalungkan medali-medalian untuk Kugi pada pesta ulang tahunnya yang ke-20 ini, sebagai tanda persahabatan mereka. Sebuah medali emas yang mereka berdua pesan di toko olahraga, bertuliskan sahabat terbaik dan terawet. Eko menelan ludah. Meski medali itu telah terparkir dengan baik di kantongnya, ia tidak yakin benda satu itu akan punya manfaat malam ini. Pakai aja medalinya buat ganjal meja, gumam Noni seraya ngeloyor pergi. Oh, dikasih kumis dong. Thank you, nah. Ya itu tadi bab 19 sampai situ. Aku lanjutin ke bab 20. Soalnya ada continuity sampai 21 gitu atau 22. 21 deh, iya. Biar continuity. Bab 20. Kebohongan yang gigantis. Tidak ada yang tahu bahwa sebetulnya pesta ulang tahun Noni itu sudah rusak berantakan. Sebagian besar tamu yang diundang dari luar Jakarta tidak datang. Dan yang paling fatal adalah ketidakhadiran Kugi. Prosesi penyerahan medali sahabat terbaik dan terawet yang telah disiapkan matang oleh Noni tidak terjadi. Namun keempat sekawan itu mampu bersandiwara dengan baik, hingga tamu-tamu yang hadir merasa pesta itu berjalan baik-baik saja. Yang ganjil hanyalah Noni yang menghilang dengan cepat, mengakibatkan acara usai lebih dini dari yang diperkirakan. Pukul 10, hampir semua tamu sudah pulang. Segelintir orang saja yang tersisa, dan sebagian besar adalah pegawai-pegawai dari rumah Wanda sendiri. Kinan mendatangi Eko yang sedang ikut gotong royong membereskan kursi. Kok Noni mana sih? Tanyanya. Migren. Eko melengos. Biasalah si madam perfect satu itu. Gak tahan stres. Masih untung larinya cuma tiduran, gak ngadu-ngaduin kepala ke tembok. Lu yakin Noni gak apa-apa? Eko mengangguk. Tadi udah tidur kok, dan ada kakaknya yang nemenin juga, jawabnya. Kayaknya justru lu yang harus ngejagain seseorang. Siapa? Eko tak langsung menjawab. Dari bawah kolong meja, ia mengeluarkan sebotol Dom Perignon yang sudah 3/4 kosong. Kalau tadi nggak gua sita, udah pasti botol ini kering sampai tetes terakhir. Tinggal jadi pas bunga. Wanda, Kinan terenyak. Dia di mana? Eko mengangkat bahu. Mendingan lu cari dia sekarang dan langsung antar ke kamarnya. Kalau sampai Om Hans lihat anaknya mabuk champagne hasil curian, wah, kita semua pasti kena. Kinan cepat mengedarkan pandangannya. Oke, gue cari dia. Wait, what? Aku gak ngeh realitiku dari tadi nge-lag aja. Sorry ya. Welcome Kelvin. Ya, Vin. Kayaknya aku yang kudu bilang itu ke diri sendiri, welcome back, Dal. Iya, ini ceritanya aku welcome back gitu. Udah 2 minggu aku nge-broadcast begini. Welcome back juga Calvin. Kayak gitu. Iya, malam ini malam welcome back ya. Welcome back kalian. Welcome back juga buat lu, Dal. Aku lupa aja. Iya, udah 2 minggu main aku break. Gue lanjutin ya. Tampak siluet 2 orang sedang berjoget di pojokan dekat kolam renang.
diiringi alunan musik dari plat yang masih aktif berputar. Kenan seketika mengenali keduanya, Wanda dan Ivan, DJ pesta malam itu. "Hey babe, kamu kemana aja?" Berseri-seri Wanda menyapa Kenan, gerakannya tampak terhuyung-huyung. Justru Ivan yang kelihatan tersentak dan langsung buru-buru melepaskan tangannya yang melingkar di pinggang Wanda. "Hai Nan, what's up?" sapanya berusaha santai. Kenan tak menjawab, tangannya langsung merentang, mengajak Wanda pergi. "Wanda, kamu mabuk," tandasnya langsung. "Saya antar kamu ke kamar sekarang." Wanda menyambut tangan Kenan sambil sempoyongan. Berat tubuhnya seketika dijatuhkan ke dekapan Kenan. "I can't walk." Kok dia jadi kok dia jadi Aussie? "I can't walk, can't walk." Ya, yeah. Sial. "I can't walk, I can't." Ya, yeah. "I can't walk." Can sama can't. Enggak, itu can't. Apa sih? Itu emang tricky sih, aku biasanya mati di kata itu. "I can't walk, ya." Yeah. Bisiknya di kuping Kenan. "Kalau kamu masih bisa joget, kamu pasti masih bisa jalan. Ayo." Dengan nada tegas, Kenan melepaskan rangkulan Wanda lalu menggandengnya. Susah payah, Wanda pun berusaha mengikuti langkah Kenan. "Nan, jangan cepat-cepat dong. Rajuknya. Namun Kenan tak menghiraukan, ia terus berjalan dengan irama yang sama. Dan tangannya tak lepas mengiring Wanda. Sesampainya di depan kamar Wanda, Kenan baru menghentikan langkahnya. "Kamu gak seharusnya minum sebanyak itu. Kontrol sedikit kenapa sih?" tegurnya pedas. Wanda menatap lurus-lurus mata Kenan dan malah tersenyum. "Kamu marah karena aku minum atau karena Ivan?" tanya Wanda dengan senyumnya terus melebar. "Are you jealous?" "Jealous?" Ya. "Dari yang saya lihat, Ivan cuma efek samping. Penyebab utamanya karena kamu kebanyakan minum. Kamu beruntung ayah kamu belum pulang." Tanda Kenan lagi. Wanda tertawa ringan. He wouldn't know. He wouldn't know the difference. Papi lebih jago membaca lukisan daripada anaknya sendiri. "Kamu harus istirahat, Wanda. Minum air putih yang banyak. Mandi air panas dulu kalau perlu," ujar Kenan seraya membukakan pintu kamar itu. "Saya pulang dulu ya." "What?" Kayak gitu. "What?" Wanda langsung menarik Kenan masuk, lalu menutup pintu kamarnya. Kamu gak boleh pulang. Kamu gak boleh pulang. Sejenak Kenan melirik pintu yang sudah tertutup di balik punggungnya. Dan seperti membaca gerak mata Kenan, Wanda cepat menyelinap dan bersandar menghalangi pintu. Wanda, please. Jangan kayak anak kecil. Saya harus pergi," ujar Kenan setengah mengeluh. "Why? Kenapa harus pergi? Aku mau kamu temenin aku, dan kamu kan pacarku. I want you to stay." Karena kamu lagi gak sober, that's why. Kenan berkata lagi. "Dan saya gak mau kita melakukan hal yang bodoh hanya karena kamu mabuk." Mendengar perkataan Kenan, Wanda tertawa lepas. "Aku tuh kayak pacaran sama homo, tau gak?" katanya lantang. Dengan gerakan sekaligus, Wanda merangkul leher Kenan. "Kamu bisa bayangin apa yang dilakukan cowok kayak Ivan kalau dia punya kesempatan ini. Di kamar ini, berdua sama aku," bisiknya dengan bibir yang ditempelkan di atas bibir Kenan. Sontak Kenan menahan nafas, menarik jauh lehernya. "Wanda, tolong dengar baik-baik. Bukannya saya nggak mau, dan bukannya saya nggak ngerti kesempatan apa yang saya punya. But you are drunk. This isn't right." Yeah, this is not right. Yeah. "Tai, you're such a hypocrite. Teriak Wanda kesal.
Gue nggak mabuk aja lo nggak pernah mau. Nggak usah pakai alasan sober atau enggak. You never wanted me. Wanted me. You never loved me. You never did. You never did. Padahal gue udah mati-matian mengusahakan segalanya buat lo. Gue udah mau kasih semuanya buat lo. Kinan terdiam, walaupun ia tahu Wanda tidak sedang dalam keadaan sepenuhnya sadar. Tak urung kata-kata itu kembali mengusik rasa bersalahnya. Lembut, ia berusaha menarik Wanda dan mendekapnya. Namun Wanda sudah terlalu emosional, ditepiskannya tangan Kinan dengan kasar. Gue gak butuh dihibur, gue gak butuh dikasihani. Gue ogah terus ngemis-ngemis perhatian sama lo kayak orang yang gak punya harga diri. Pergi sana. Wanda berteriak marah, tangannya mengacung tegas menuju ke arah pintu. Pulang aja ke Bandung, balik ke kotak sabun busuk itu. Pergi. Kinan berusaha mencamkan pada dirinya sendiri bahwa Wanda sedang dipengaruhi alkohol, bahwa ia tidak sungguh-sungguh mengucapkan itu semua. Dengan nada sewajar mungkin, Kinan mencoba pamit dengan sopan. Ya udah, kamu istirahat malam ini ya. Saya akan mampir ke sini lagi besok. Apa bedanya besok sama malam ini? Memangnya kalau besok lo jadi mau sama gue? Sambar Wanda dengan nada yang semakin tinggi. Forget it, Kinan. There will be no tomorrow for you. Gitu. Dengan gerakan sempoyongan, Wanda lantas membungkuk, menyibak bed cover tempat tidurnya yang menjuntai menyentuh lantai. Lalu menarik keluar gulungan-gulungan karton besar. Ambil ini, bawa pulang lagi. Wanda mengempaskan benda-benda itu. Kerongkongan Kinan seperti tercekat. Perasaannya langsung tak enak. Diambilnya satu gulungan itu, membuka sedikit lapisan karton pembungkusnya. Begitu Kinan tahu bahwa gulungan itu adalah kain kanvas, seketika lututnya terasa lemas. Jantungnya berdegup kencang. Kinan menyadari jumlah gulungan karton itu pun persis sama. 4. Jumlah lukisannya yang dipajang di galeri Warsita dan dilaporkan telah laku terjual. Dengan sedikit gemetar, Kinan menghampiri Wanda. Tolong jelaskan sebisa kamu, kenapa lukisan saya bisa ada di sini? Tanyanya dengan suara tertahan. Karena lukisan lo dibeli sama gue. Puas. Kinan mematung, berusaha mencerna kalimat Wanda. Berusaha memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Pikirannya merangkaikan semua kejadian selama ini, menghubungkannya dengan intuisi yang selama ini tak pernah bisa ia jelaskan. Peristiwa demi peristiwa terhubung dan ia seolah menyaksikan sebuah kebohongan menggelembung. Merekah kian besar dan kini berdiri lurus di hadapannya. Kinan serta-merta memalingkan muka, tak kuat melihat Wanda. Saat menyaksikan perubahan mimik air muka Kinan, mulai timbul rasa panik di hati Wanda. Nan, aku gak bermaksud jahat, aku cuma ingin nolong kamu, katanya terbata. Kinan merasa kebohongan ini terlalu gigantis untuk ia cerna. Kepalanya berputar, hatinya teraduk-aduk. Galeri Warsita, cek itu, rasa percaya dirinya, keyakinannya untuk melukis. Impiannya musnah satu demi satu dalam hitungan detik. Seiring dengan kedoknya yang ikut meluruh, air mata pun mulai membasahi mata Wanda. Kemarahannya yang tadi meledak-ledak berganti dengan ekstrim menjadi tangis tersengguk-sengguk. Nan, I'm sorry. Nan, I'm sorry. Nan, I'm sorry. Aku tahu itu salah. Please understand. Aku sayang banget sama kamu. Don't leave me, please. Wanda tahu-tahu melorot, bersimpuh di atas kedua lututnya, memeluk kaki Kinan. Kembali, Kinan hanya mematung. Matanya melirik Wanda yang menangis menjadi-jadi sambil merangkul erat pahanya. Terasa celana panjangnya melembab karena air matanya. Namun Kinan tak mampu bereaksi apa-apa. Ingin bicara pun tidak. Kegalauan yang ia rasakan ternyata melampaui amarah, melampaui segala reaksi emosi yang ia kenal.
Lama Kinan membiarkan Wanda terseduh sedan sambil meratapkan segala penyesalannya. Hingga perlahan, Kinan melepaskan rangkulan tangan Wanda di kakinya, lalu menariknya lagi untuk kembali berdiri. Kinan, please, say something. Anything. Kamu boleh marah-marah kayak apa aja, aku rela. Aku siap terima, tapi jangan pergi. Kinan memungut gulungan-gulungan itu dengan hati remuk redam. Uang kamu akan saya kembalikan, utuh, dan saya akan bawa pulang lagi semua lukisan ini, katanya lirih. Wanda menatapnya pilu. Nan, jangan pergi. Kamu bisa beli lukisan-lukisan ini, Wanda, desis Kinan sambil membuka pintu. Tapi kamu gak akan pernah bisa membeli saya. Dipanggulnya keempat lukisan itu, berjalan pergi dan tak menoleh lagi. Bandung, September tahun 2000. Ada 5 silinder karton yang sudah dibawanya ke kantor ekspedisi itu. 4 lukisan yang ia bawa dari rumah Wanda dan 1 ikut ditambahkannya. Lukisan Jenderal Pilik dan pasukan Alit. Formulirnya sudah selesai. Petugas itu bertanya sambil melirik formulir yang sedari tadi diberikannya pada Kinan, tapi tak kunjung diisi. Sebentar, Pak, jawab Kinan. Dilihatnya sekali lagi kelima silinder yang sudah tergulung dan terikat rapi itu. Dengan berat, akhirnya ia melengkapi formulir pengiriman paket tersebut. Setelah formulir dikembalikan, petugas tadi mengecek sekali kelengkapan isian Kinan. Ubud Bali ya? 3-4 hari sudah sampai, gumamnya. Ada yang bisa dibantu lagi? Kinan menggeleng. Petugas lain pun datang untuk mengambil gulungan itu. Pak, tolong hati-hati, setelah Kinan cemas. Bisa tolong ditempel stiker fragile? Bisa tolong ditempel stiker fragile. Dan jangan sampai kena air. Tolong ya, Pak. Makasih. Sambil tersenyum maklum, petugas itu menyiapkan stiker-stiker petunjuk yang diminta Kinan. Sampai kelima benda itu dimasukkan ke gudang, mata Kinan tak lepas mengawasi. Sejenak lagi, kelima lukisannya akan berlayar ke Pulau Dewata, dan Kinan merasa benar-benar seperti hendak melepaskan mereka ke kahyangan. Entah kapan bisa melihatnya lagi. Dalam hati, ia telah mengucapkan selamat tinggal pada impiannya, pada lukisannya. Namun apakah ia sungguhan siap? Kinan tak berani lagi memeriksa. Yang ia tahu dan yakini, lukisan-lukisan itu akan berada di tangan yang baik. Saat ini, itulah yang lebih penting. Ya itu tadi bab 20 sampai situ. Ya kan di continuity-nya kayak bab 19 tuh yang hancur berantakan tuh Kugi. Ya, persahabatannya dengan Noni rusak begitu saja di bab 19. Di bab 20 juga gitu aja. Impiannya Kinan hangus begitu saja aja. Gak men, aku rasanya dulu aku pernah di posisi itu, jadi aku sedikitnya bisa relate di situ. Iya, kayak reality check itu kadang bisa semenyakitkan itu sih. Iya, reality check. Kalau something berjalan terlalu baik atau it's too good to be true, ya perhaps it is. If it's too good to be true, ya maybe it is. Kalau sesuatu berjalan dengan terlalu lancar atau terlalu baik, ya mungkin emang something wrong. Gara-gara itu makin kesini aku kalau ngelihat sesuatu tuh kayak progresnya terlalu baik atau terlalu cepat, aku biasanya jadi otomatis bersiap untuk kemungkinan terburuk sih. Ya aku lebih menghargai sesuatu yang bisa aku dapat dengan sulit, dengan susah payah, dengan proses yang panjang dan lama kayak gitu. Ketimbang sesuatu yang hitungan minggu atau hitungan bulan udah ada progresnya gitu. Udah kelihatan gitu.
Ada ya terakhir kayak hitungan bulan udah monetize kayak gitu. Aku paling skeptis kalau udah nanggepin yang begitu. Anjir, hitungan 3 bulan udah monetize, ada yang salah nih di sini. Nggak tahu ya, aku mikirnya kayak gitu aja. Apalagi kalau hitungannya rata-rata orang nggak secepat itu, terus aku bisa dapetin itu dengan cepet, ya udah. Ada, it's too good to be true. Ya dari situ aku belajar jadi lebih sabar sih. Lebih sabar, lebih nikmatin proses. Kadang nih ya kita bisa bisa ngambil kesempatan yang too good to be true kayak gitu, yang nawarin profit dengan cepat, profit dengan instan kayak gitu, saat kita lagi nggak bisa ngejalanin prosesnya. Ya kadang kalau kita bikin apa gitu, atau lagi bikin apa gitu yang tiba-tiba ada tawaran nih buat apa ya, buat buat entah itu di invest atau entah itu monetize kayak gitu. Kalau terlalu cepet ya biasanya begitu. Bukan berarti aku menjauhi uang ya dengan cara seperti itu. Toh pada akhirnya ujung-ujungnya juga aku cari duit gitu di kerjaan semacam itu. Tapi kalau progresnya terlalu cepat dan monetisnya terlalu cepat kayak gitu, ya aku juga mikir kali, iya nggak tiba-tiba semuanya bakal bakal berjalan mulus begitu saja. Apalagi kalau dalam prosesnya kita kayak belum, apalagi kalau dalam prosesnya kita nggak menikmati gitu. Dalam prosesnya kita nggak betah ngejalaninnya. Harus dipikir lagi kalau seperti itu. Iya, kita lanjut ke bab 21 ya. Judulnya Hampa yang Menyakitkan. Setengah jam yang lalu, kamar itu masih gelap. Sekarang cahaya lampu sudah membayang dari tirai jendela, dan papan berhuruf warna-warni yang tergantung di pintu sudah bertuliskan, Noni ada. Kugi memandangi kamar itu dengan hati kecut. Sudah 3 hari sejak pesta ulang tahun itu, dan baru malam ini Noni kembali dari Jakarta. Mereka belum bicara lagi sejak itu. Tepatnya, Kugi tak punya cukup keberanian untuk menghubungi Noni. Sampai hari ini pun lidahnya masih keluh. Tak tahu harus bilang apa. Pintu itu membuka. Noni keluar dari dalam membawa kantong sampah yang siap dibuang. Kugi pun tersentak. Namun sudah terlambat untuk bergerak kemana-mana. Noni mengangkat mukanya sedikit, menyadari bahwa ada Kugi sedang berdiri di koridor. Cepat, mata Noni berpaling ke arah lain. Hai Non, dengan suara pelan dan sedikit bergetar, Kugi menyapa. Noni tak menjawab, melirik pun tidak. Ia berjalan keluar seolah Kugi tak punya wujud. Sempat melintas di pikiran Kugi untuk mengejar Noni dan berbicara lebih panjang. Tapi kakinya terasa kaku. Ia tak punya cukup nyali. Akhirnya Kugi masuk ke kamarnya. Ia sadar, sebuah perang dingin resmi dimulai dan entah kapan akan berakhir. Pukul 10 malam. Lambungnya riuh rendah seolah tengah berlangsung pertandingan bola. Terakhir dia makan adalah tadi siang dan tampaknya lambungnya tak akan mendapat olahan baru sampai besok siang lagi. Kinan menepuk-nepuk pelan perutnya, berbisik sendirian. Sabar ya, jangan masuk angin dulu karena saya harus lihat langit. Terduduklah Kinan di dekat jemuran yang bisa ia datangi dengan cuma membuka jendela kamar. Di sana ia bisa memandang hamparan atap rumah lain beserta pendar-pendar lampu di rimba gang yang padat ini. Kinan menengadah. Dari tempat dia duduk, langit tampak berhiaskan silang-silang tali jemuran. Beberapa kolor dan jeans tidak kering yang tampak masih diangin-anginkan.
Tidak apa-apa, pikirnya. Memandang angkasa malam adalah pelipur sederhana yang membantunya sedikit merasa lebih baik. Sesungguhnya Kinan tak keberatan dengan rasa lapar ini. Baginya, itulah bagian dari konsekuensi yang harus ditanggungnya dengan mengirit setiap rupiah dari sisa uangnya yang tak seberapa lagi. Namun tak ada yang bisa mengobati kekosongan jiwanya. Dan rasa kosong ini lebih menyakitkan dari apapun. Nasi bisa dibeli, tapi rasa percaya, seluruh uang di dunia ini tidak cukup membelinya, pikir Kinan getir. Uang memang tidak akan pernah bisa jadi ukuran. Rasa percaya dan uang ada di dimensi yang sama sekali lain. Kini ia yakin itu. Ludahnya terasa memahit. Baru kali ini ia merasa prihatin pada dirinya sendiri. Kalau bisa, ia ingin mengirim kembang tanda duka cita. Tak punya rasa percaya, tak ada kebanggaan, hampa. Dan kembali Kinan merenung, bagaimana hampa bisa menyakitkan. Hampa harusnya berarti tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa harusnya berarti tidak ada masalah, termasuk rasa sakit. Sayup-sayup terdengar lagu dari kaset yang diputar di kamarnya. Farewell my bright star, it was a brilliant miracle dive. That which I look up to and I clung to for dear life. Your last dramatic scenes against a night sky stage. Mendadak sesuatu menyusupi hampanya. Rasa sedih. Masa gemilang itu datang sekejap dan tak lebih dari sebuah drama besar. Dan Kinan merasa seperti aktor malang yang bermimpi melampaui skenarionya. Tiba-tiba wajah neneknya di Amsterdam melintas. Kinan teringat hari terakhir mereka bersama, saat Oma memasakkannya sup kacang merah yang mereka nikmati dalam hening. Kesedihan yang mereka berdua simpan dan tak tuntas terungkapkan. Kinan menghayalkan bisa kembali ke sana malam ini, meninggalkan semuanya tanpa kecuali. Namun kedua kakinya hanya sanggup mengantarkannya ke atap itu. Tak bisa lebih jauh lagi. Ingatan akan Oma dan langit malam berbaur. Semuanya lebur dan tampak kabur dari mata yang basah oleh air mata. Bandung, Oktober tahun 2000. Kugi tak bisa melupakan pagi ini. Untuk pertama kalinya ia pindah mengajar ke saung baru yang dibangun oleh orang-orang kampung. Keberadaan sekolah alit serta konsistensi Ami dan kawan-kawan akhirnya menarik simpati penduduk sekitar. Berkat gotong royong warga, satu saung baru didirikan. Mereka khawatir kegiatan belajar mengajar di sekolah alit terganggu karena musim hujan sudah tiba. Sementara mereka tahu bahwa ada kelas yang selama ini dijalankan di bawah pohon. Meski semua anak senang dan bersemangat dengan tempat baru mereka, tak urung muka anak-anak pagi itu kusut karena hari ini mereka belajar perkalian dan pembagian. Kugi mengamati anak didiknya yang tampak mutung dan tak bergairah. Ia sendiri sudah mulai ikut putus asa. Belum berhasil mendapatkan cara yang lebih kreatif untuk mengajar. Tiba-tiba seorang muridnya, Dadi, berjalan ke arah saung dengan tergesa. Wajahnya berseri-seri, tangannya menunjuk ke arah belakang. Tawanya merekah, memampangkan gigi serinya yang ompong. "Bu Ugi, ada Pak Guru Rangginang," serunya lantang. "Rangginang?" Kugi bertanya dalam hati. Saat ia melongok ke arah yang ditunjuk Dadi, sadarlah ia siapa yang dimaksud anak itu. Dan sungguhan Kugi tak siap. "Kinan?" desisnya. Sejenak Kugi menunduk, memejamkan mata, berusaha mengumpulkan tenaga dan kekuatan. Dalam sekejap tawa segar muncul di wajahnya, dan ia pun menyapa dengan ceria. "Halo Pak Guru." "Halo Pak Guru, selamat datang di kelasku yang baru." Kinan tersenyum. Ada kehangatan yang seketika memenuhi rongga hatinya melihat tawa lebar Kugi yang khas. Kinan menamakannya tawa pengampunan. Karena layaknya matahari yang tak menyimpan memori ataupun dendam dan senantiasa memandikan bumi dengan sinarnya, tawa itu pun membawa efek yang sama bagi dirinya.
kehangatan yang lahir tanpa pretensi, tanpa perlu usaha, pengampunan murni. Setelah Kinan mendekat, barulah Kugi menyadari perubahan yang terjadi. Kinan tampak lebih kurus dan kedua matanya menunjukkan bahwa ia lelah. Kugi pun menyadari perubahan yang sama juga terjadi pada dirinya sendiri. "Apa kabar, kecil?" sapa Kinan. "Kamu kok tambah kecil?" Pemadam kelaparan baru naikin harga soalnya, jadi asupan makanan ke badanku agak berkurang. Kugi terkekeh. "Kamu juga kurusan? Kamu baik-baik?" Kinan mengangkat bahu sambil nyengir. "Lumayan." "Lumayan," jawabnya singkat. Kehadiran Kinan seketika membawa suasana berbeda. Semua anak merasa Kinan adalah penyelamat yang akan membebaskan mereka dari pelajaran yang memusingkan pagi itu. Pilik langsung menandak-nandak kegirangan sambil berteriak, "Gambar, gambar, gambar." Kugi menggeleng-gelengkan kepala. Enggak, kalian tetap harus belajar matematika." Ucapan Kugi disambut riuh protes. Kinan mengambil sepotong kapur dan mulai menggambar. Dengan cepat ia menggambar 6 layang-layang. "Ayo dihitung, layang-layangnya ada berapa?" Anak-anak itu berhitung dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6. "Sekarang, Pilik ceritanya harus bagi 2 layang-layang ini dengan Dadi." Kinan menarik garis. "Jadi Pilik punya berapa dan Dadi punya berapa?" "3. Mereka menjawab serempak. Di sudut saung, Kugi tersenyum. Tampaknya hari itu ia harus membiarkan kelasnya diambil alih oleh Kinan. Kelas Kugi bubar agak lebih siang dari biasanya. Persis seperti kunjungan Kinan sebelumnya. Layaknya penggemar bertemu idola. Dengan berbagai cara, anak-anak itu menahan Kinan lebih lama agar lebih banyak menggambar. Sebubarnya anak-anak, Kugi dan Kinan gotong royong membereskan membereskan saung. "Kadang-kadang aku berharap kamu jadi pengajar tetap di sini," kata Kugi. "Supaya?" "Ya supaya anak-anak ada yang mengajarkan menggambar, dan sepertinya lewat gambar banyak sekali cara pengajaran kreatif yang bisa kamu lakukan. Ini aku sendiri nggak sanggup." "Oh, kirain biar kita tiap hari ketemu," celetuk Kinan Jail. Kugi tergelak. "Ya, itu boleh juga jadi bonus. Aku nggak keberatan ketemu kamu tiap hari." "Saya juga enggak." Keduanya terdiam sejenak. Kugi tahu-tahu meletakkan ransel yang tadinya sudah siap disandangkan di bahu. "Kamu kemana aja sih, Nan?" "Ada," sahut Kinan setengah menggumam. "Kok nggak bilang-bilang kamu pindah tempat kos?" "Ceritanya panjang, Ki." "Kamu bisa mulai cerita sekarang," tegas Kugi sambil duduk bersila. Saya udah nggak kuliah lagi dari semester awal. Saya udah nggak kuliah lagi dari awal semester. Saya mengundurkan diri." Kinan bertutur sekenanya. "Ya, aku tahu dari Wanda." Kugi menyahut lirih. "Keluarga kamu gimana? Mereka setuju?" "Saya belum ketemu mereka lagi." Saya sangat tidak setuju pastinya." Lama Kugi termenung. Segaris senyum lalu membersit di wajahnya. "Kamu berani banget, Nan. Aku salut. Akhirnya demi melukis kamu mengambil keputusan sebesar itu," ucapnya tulus. "Saya nggak melukis lagi." Kugi nyaris mencelat dari lantai. "Kenapa? Kenapa?" Tanyanya terbata. "Saya salah selama ini. Saya pikir melukis adalah jalan hidup saya. Tapi ternyata bukan," jelas Kinan dengan datar. "Tapi bukannya kamu mau pameran? Aku sempat ketemu Wanda dan dia cerita kalau kamu lagi konsentrasi melukis. Terus kamu bakal keliling-keliling pindah ke Jakarta."
Kinan tersenyum samar. Dia cuma bercanda. Pameran, galeri, keliling-keliling. Semuanya cuma bercanda. Aku gak ngerti. Kugi menggelengkan kepala. Maksud kamu, rencana pameran itu gak pernah ada? Om Hans sejak awal sebetulnya gak setuju lukisan saya masuk ke Warsita. Karena menurutnya karya saya belum matang. Tapi karena Wanda yang minta, lukisan saya bisa lolos. Iya, tapi kan lukisan kamu pada akhirnya laku. Empat-empatnya dibeli orang. Itu kan berarti bukti kalau lukisan kamu memang diminati. Oleh satu orang tepatnya. Kinan berkata getir. Wanda, dia yang ternyata membeli semua lukisan saya. Dan disembunyikan di rumahnya. Saya gak sengaja tahu. Dia yang kelepasan gara-gara mabuk waktu ulang tahun Noni. Kugi menatapnya tak percaya. Jadi, selama ini semuanya gak lebih dari cerita cewek kaya yang jatuh hati sama seorang pemimpi. Tapi ini bukan salah siapa-siapa, Kogi. Kinan tersenyum samar. Saya gak menyalahkan Wanda, apalagi Om Hans. Saya yang terlalu bego. Bukan berarti kamu harus mengorbankan impian kamu gitu aja dong, Nan. Masa cuma gara-gara seorang Wanda kamu jadi berhenti melukis? Protes Kugi tak tertahankan. Ini bukan masalah Wanda, potong Kinan keras. Kamu bisa bayangin, saya sudah mengundurkan diri dari sekolah. Saya sudah keluar dari rumah. Dengan naif dan yakinnya saya merasa bisa membuktikan sama keluarga saya, sama orang-orang, kalau saya mampu mandiri dari melukis. Ya kalau begitu buktikan dong. Kugi balas memotong. Kenapa malah berhenti? Kugi menatap Kinan tak mengerti. Nan, kamu adalah pelukis paling hebat yang aku tahu. Terserah Om Hans mau ngomong apa. Wanda punya motivasi apa? Kolektor-kolektor itu punya penilaian apa? Buatku, kamu melukis dengan seluruh jiwa kamu. Dan itu yang penting. Gi, kalau saya memang pelukis yang sehebat yang kamu kira, udah dari dulu-dulu Om Hans langsung meloloskan lukisan saya. Gak usah pakai dibujuk-bujuk sama Wanda segala. Dan kalau memang saya pelukis yang sebagus yang kamu kira, waktu pameran katalog barunya Warsita sudah pasti ada yang membeli lukisan saya. Gak perlu Wanda yang sampai pura-pura beli. Jadi, cuma gara-gara penilaian satu galeri dan satu kelompok orang yang entah siapa, kamu mengorbankan semua impian kamu, gitu. Nada bicara Kugi kian meruncing. Wake up, Gi. Kinan melengos. Warsita bukan sekedar galeri, dan orang-orang itu adalah kolektor lukisan yang berpengalaman. Kamu atau Eko bisa aja bilang lukisan saya bagus karena kalian teman-teman saya. Tapi orang-orang itu lebih tahu. Kugi menggeleng lagi. No, you wake up. No, you wake up. Gak peduli galeri bilang apa. Gak peduli orang-orang itu punya pengalaman apa. Harusnya kamu yakin sama diri kamu sendiri. Bener banget. Balas Kinan tegas. Saya harus bangun dan lihat kenyataan. Dan ini realitasnya. Lukisan saya cuma jadi sarana seorang Wanda yang cuma mau PDKT. Dan ketololan sayalah yang memungkinkan dia melakukan itu semua. Kamu bilang ini bukan masalah Wanda, tapi dari tadi kamu bolak-balik selalu kembali mengungkit dia dan galerinya. Justru aku yang gak melihat bahwa ini soal Wanda atau Warsita. Ini adalah soal kamu dan keyakinan kamu. Ujar Kugi setengah mengeluh. Nan, selama ini kamu yang menginspirasi... Selama ini kamu yang menginspirasi aku untuk tetap yakin pada impian-impianku.
Gara-gara kamu aku semangat bikin dongeng lagi. Aku gak rela kamu menyerah gitu aja. Saya gak pernah minta jadi panutan siapa-siapa. Saya gak pernah minta jadi panutan siapa-siapa. Gak usah menambah beban saya dengan omongan seperti itu. Kinan menukas, setengah membentak. Seketika Kugi bungkam. Dengan sedikit gemetar, tangannya membereskan sisa barangnya yang tercecer. Lalu ia menyandangkan tasnya di bahu, bersiap pergi dari sana. Ternyata selama ini aku ketinggian menilai kamu. Desisnya tanpa lagi menatap Kinan. Tak lama langkahnya yang besar membawa Kugi dengan cepat menghilang di balik rimbunan bambu. Ia berjalan buru-buru tanpa menoleh. Di tempatnya, Kinan duduk diam dan hanya sanggup menatapi. Banyak kata yang ia sesali tapi terlanjur terucap. Namun, untuk menahan Kugi, ia bahkan tak punya percaya diri yang cukup untuk itu. Angin dingin yang berembus menyentuh kulitnya, seolah menembus pori, memasuki nadi dan meninggalkan perasaan kehilangan yang menjalar ke seluruh tubuh. Mendadak Kinan menggigil. Tak hanya kehilangan, ia pun merasa ditinggalkan. Iya, itu tadi bab 21. Aku suka ada klimaks konflik Kugi dengan Kinan di situ. Iya, kayak dialog Kugi sama Kinan di situ rasanya pengen aku baca bolak-balik kayak gitu. Aku suka banternya kayak gitu. Dan poin yang coba disampaikan penulis lewat dialog itu juga, iya juga nggak tahu sih, aku kan, buat aku rasanya ngena aja sih. Ya kayaknya malam ini aku cuma sampai situ bacanya. Iya, tuh kan kalau cuma fokus baca novel, aku cuma segitu men. Iya, cuma ada sejam durasinya. Paling lama sejam setengah sih, aku nggak sampai 2 jam. Tapi ya udah sih, aku pikir segitu cukup. Enggak lah nak, udah cukup, udah jam 10. Aku kudu balik lagi berdisiplin. Iya, disiplin soalnya abis ini aku masih ada yang harus aku kerjain. Walaupun ada ya aku baru beres bacanya, nggak apa-apa ya. Ada ntar rekamannya langsung ku upload ku malam ini ke YouTube. Ya besok ku lanjutin. Ya ada Ci. Iya aku 2 minggu break tuh ternyata agak ada impactnya ya. Iya. Kalau aku dengerin suaraku sendiri, suaraku lebih rendah dari biasanya malam ini. Halo YouTube. Nggak, dari tadi masih di YouTube kita. Iya, halo YouTube. Aku nggak begitu. Kadang aku kepikiran juga sih, tapi aku nggak begitu ngerti gitu, apakah apa ya sebesar apa impact konten yang aku upload di YouTube itu. Kadang aku ngerasa kayak aku masih terlalu ribet aja gitu, kayak pakai YouTube, kayak mikirin soal soal musik yang license atau enggak, atau copyright dan sebagainya. Bukan apa-apa sih, aku sempat ada video yang kena copyright juga sih. Apa sih? Oh iya. Makanya kalau ditanya YouTube lu dipakai nggak sih Dal? Buat kepentingan yang apa ya, buat hal-hal yang terbatas kali ya. Ya closing Dal, closing. Ya bentar ya, aku closing di YouTube deh selagi kalian dengerin ini.
Ya udah aku closing di YouTube. Harus begitu men. Ya di reality aku lagi muter lagunya di Maudy Ayunda yang Perahu Kertas. Ya makanya aku ada waktu buat closing di YouTube. Ya tadi aku lagi mikir soal impact yang aku bikin soal konten ini yang aku upload di YouTube. Kayak ini signifikankah dampaknya? Aku pikir nggak harus signifikan juga sih. Belakangan aku kayak bolak-balik cek statistik gitu, analisis. Rasanya kalau gitu juga jadi salah sih. Aku jadi berharap jadi pengharapanku jadi terlalu tinggi buat itu. Padahal kan aku tujuannya upload video gini supaya yang dengerin aku di reality bisa dengerin votesnya kan di YouTube. Harusnya nggak lebih dari itu sih pengharapan aku. Cuma kadang kalau kita lihat kalau kita lihat atau kalau kita dengar soal kreator lain yang dengan kontennya di YouTube, kita jadi, atau aku sendiri jadi punya pengharapan lebih gitu. Padahal kan si effort aku juga nggak sebesar mereka ya. Kadang aneh juga kalau aku ngarep dapetin hal yang, ya kalau ekspektasi aku tinggi ya harus diiringi dengan effort yang tinggi juga, bukan? Iya, mungkin aku harus lebih realistis melihatnya. Iya. Diminta nyanyiin dong. Gak ada. Ya mungkin karena bab terakhir juga Kinan sama Kugi perdebatannya soal seberapa realistis mereka melihat impian mereka. Aku juga harus lebih realistis dengan 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 apa yang aku lakukan di sini, bukan? Ya, aku sendiri bingung kalau ditanya aku yang aku lakuin di sini apa sih, kayak upload konten atau bikin konten. Apakah seperti itu? Enggak juga sih. Rasanya ada banyak hal lain yang bisa banyak hal lain yang bisa aku lakuin. Aduh, sorry. Ya aku mikir keras sekarang. banyak manfaat lain yang bisa aku maksimalkan kalau aku nggak mikir ke situ sebenarnya, iya. Makanya mungkin aku harus belajar mengurangi pikiran-pikiran ke situ. Ya udahlah Del, upload aja, nggak usah terlalu mikirin analisis atau statistik atau emang ini ada potensinya, tapi effort lu juga kan belum belum se belum sebesar itu yang bisa lu invest di sini. Jadi ya reality check lah Dal. Iya. Ya udah. Konten YouTube-nya aku tutup sampai di sini kali ya. Ya udah. Mungkin aku agak gak enak nutupnya pakai run, tapi aku juga ngeran itu for the sake buat aku sendiri sih, buat lebih realistis ngelihat apa sih, menilai effort, menilai usahaku sendiri. Yoi. Ya udahlah, kepanjangan ngeren. Ya udah YouTube, thank you ya. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Terima kasih YouTube.